Shalom. Shalom. Apa kabar semua Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Kita ketemu lagi hari ini. Kita mau beribadah. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Saya berikan waktu beberapa saat untuk kita boleh mempersiapkan hati kita. Sudahkah kita mengucap syukur hari ini? Sudahkah kita berterima kasih untuk kasih Tuhan, untuk anugerahnya dalam hidup kita? Saya berikan waktu beberapa saat untuk kita boleh menaikkan syukur kita ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk satu hari baru lagi yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami ada semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Pagi ini kami siap menghadap tahta-Mu. Kami siap menaikkan puji-pujian dan hormat kemuliaan nama-Mu. Mari kita naikkan pujian ini. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Sebab besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih.
surga. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Kasih setiamu tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada, kami ada saat ini. Sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena kasih sayang dan kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih buat hari-hari yang boleh kami lalui. Terima kasih buat penyertaan, penjagaan, pemeliharaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebagai rasa ungkapan syukur dan terima kasih kami Tuhan. Kami mau muji, menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapa. Sebelum kami masuk lebih jauh, lebih dalam lagi Tuhan dalam hadirat-Mu, Tuhan kiranya Kau ampuni segala dosa, salah pelanggaran kami Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan kami Tuhan. Kami rindu setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan kepadamu, menyenangkan hati-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kau siap menjamah seluruh umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar juga sudah pujian penyembahan, kami juga akan mendengar suara-Mu lewat hamba-Mu Pendeta Karmelia Bapa. Urapi dengan urapan yang daripada-Mu Tuhan. Otoritas wibawa ilahi turun atasnya Bapa. Biar setiap benih firman yang ditaburkan boleh bertumbuh di dalam tanah hati kami yang baik Tuhan, sehingga boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepenuhnya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami yakin dan percaya Tuhan, ibadah kami tidak sia-sia karena Engkau yang hadir, Engkau yang memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, sekali lagi shalom, puji Tuhan. Boleh kasih salam ke kanan kiri dulu, ucapkan selamat pagi, selamat beribadah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yakin dan percaya kalau Tuhan hadir di tempat ini, amin. Amin. Mari kita naikkan mazmur kita bagi Dia, mari kita bersuka cita karena Dia. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru.
izinkan kita lagi dengan hati bersyukur Tuhan kami datang ke hadirat-Mu, sebab Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersembah di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Mari kita
kerasnya ya. Setelah dengan semangat dan dengan sukacita kita menaikkan pujian bagi Tuhan, mari dengan semangat yang sama, dengan sukacita yang sama, dengan rasa syukur yang sama, kita juga persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, Kau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu kepada kami teramat besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini, memandang wajah-Mu, kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta,
surga, biarlah pujian ini mewakili ungkapan hati kami, bahwa kami percaya, kami yakin Engkau Bapa kami yang terbaik. Sekalipun kami tidak punya role model yang baik di dunia ini, tetapi Engkau selalu ada buat kami. Engkau selalu memberikan contoh bagi kami. Engkau selalu menjadi teladan bagi kami. Firman-Mu lah yang menjadi panduan dan pegangan untuk kami menjalani hidup kami. Bapa di dalam surga, ampuni kami kalau selama ini itu hanya lip service saja. Kami hanya enak nyanyikan saja. Kami hanya percaya di bagian pengetahuannya saja. Tetapi ketika kami menghadapi masalah, kami menjadi ragu. Kami tidak lagi percaya bahwa Tuhan itu baik. Bahkan seringkali kami ngomel sama Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Hari ini biarlah kami mau belajar dari firman Tuhan. Bagaimana kami bisa mengatasi rasa kekecewaan kami, sehingga kami bisa terus tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Walaupun apa yang kami doakan, apa yang kami harapkan belum menjadi kenyataan. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus berkaryalah. Ubahkan hati kami, ubahkan pikiran kami, sehingga hidup kami juga berubah. Semakin hari semakin mencerminkan Kristus. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Siapa pagi ini yang merasa diberkati melalui puji-pujian yang kita naikkan? Boleh kasih tepuk tangan dulu, appreciate buat tim pemuji kita hari ini. Kalau kita melakukan sesuatu, ya betul upahnya dari surga. Tapi kita juga ingin orang lain memberikan feedback yang baik supaya apa? Supaya bisa lebih baik lagi, bisa lebih semangat. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya memulai, saya ingin tanya di sini, siapa yang belum pernah merasa kecewa? Sakit hati? Tersinggung? Patah hati? Putus asa? Yang belum pernah, boleh angkat tangan. Yang pengen lagi, boleh angkat tangan juga. Biar nanti didoakan sama hamba-hamba Tuhan. Kemarin saya putus asa, udah lewat masalahnya, sekarang pengen lagi dong putus asa lagi. Nanti didoakan bisa juga Bapak Ibu Saudara. Tadi kita udah nyanyi, Tuhan itu baik, Bapa yang baik. Semua pujian kita hari ini menyatakan bahwa Allah itu baik. Pada saat semuanya berjalan baik-baik saja, gampang nyanyi seperti itu. Betul apa benar? Waktu dompet Bapak Ibu Saudara penuh foto-foto pahlawan di situ dengan berbagai lembar ukuran dan warnanya, kita bisa bilang Tuhan itu baik. Tapi kalau kita ngecek ke ATM, terus yang terjadi malah kita jadi menangis karena saldonya bukan bertambah malah berkurang, masih bisa nggak kita bilang Tuhan itu baik? Waktu kita melayani Tuhan, tapi usaha kita malah terganggu. Waktu kita totalitas untuk Tuhan, mempersembahkan segala sesuatunya untuk Tuhan, tapi kita malah di PHK, masih bisa nggak kita bilang Tuhan itu baik? Waktu kita berdoa untuk orang lain sembuh, kita berdoa untuk diri sendiri, tapi nggak sembuh-sembuh, masih percayakah kita bahwa Tuhan itu baik? Sebelumnya, yuk kita baca apa yang dialami oleh Paulus. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai yang ke-10. Mari kita lihat apa yang dialami oleh Rasul Paulus, bukan BDP Paulus Bapak Ibu. Mari kita baca sama-sama 2 Korintus 12 ayat 1 sampai yang ke-10. Kita akan baca bergantian seperti biasa, ladies first kata orang begitu ya. Jadi yang perempuan akan baca ayat pertama, lalu yang pria ayat kedua, dan seterusnya ayat yang ke-10 kita akan baca bersama-sama. Sudah siap semua ya? Oke. 3, 4. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Silakan. Aku tahu tanpa dan tempat yang terlalu yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba
mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku itu supaya ada orang yang mengajarkan kepada Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk membocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. supaya utusan iblis itu mundur dari tanganku. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bersama-sama. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Terima kasih. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita pasti sering bertanya, kenapa? Kenapa saya yang sakit, Tuhan? Kenapa saya yang di PHK? Kenapa saya yang bangkrut? Kenapa saya yang diputusin pacar? Kenapa saya yang gak dapat jodoh? Kenapa saya yang gak bisa apa-apa dalam melayani Tuhan? Kenapa saya? Seolah-olah orang lain itu hidupnya lebih enak dari saya, dan semua penderitaan, sakit penyakit, hal-hal yang gak enak itu jatuhnya ke hidup saya. Nah, seringkali pertanyaan itu kita tujukan kepada Tuhan. Tuhan, beban ini terlalu berat, aku gak sanggup nanggungnya, biarlah cawan ini lalu daripada aku. Seolah-olah kita rohani seperti Tuhan Yesus. Doa yang tidak terkabul seringkali mendesak banyak orang untuk mempertanyakan kebaikan Allah. Betul apa benar? Pergumulan ini jadi makin kuat ketika yang kita doakan adalah suatu kebutuhan yang kita anggap mendesak, suatu kebutuhan yang kita anggap baik, suatu kebutuhan yang kita anggap penting. Terlebih lagi ketika sesuatu itu kita anggap, kenapa sih Tuhan gak mengabulkan? Ini kan baik Tuhan. Saya berdoa supaya gereja saya maju setiap jam 9 malam, tapi kenapa Tuhan tidak kabulkan? Saya berdoa untuk tetangga saya disembuhkan, tapi kenapa Tuhan tidak kabulkan? Saya berdoa supaya anak-anak saya mendapatkan jodoh, tapi kok gak ada kenyataannya? Saya berdoa supaya suami saya bisa naik jabatannya dan mendapatkan fasilitas yang baik untuk keluarga kami, tapi kok nggak ada kabarnya? Pergumulan itu menjadi lebih berat ketika yang kita doakan, yang kita harapkan, yang kita anggap baik, tapi kok seolah-olah Tuhan diam aja sih. Tuhan ini kan baik loh, ini kan bagus loh, ini kan untuk kemanfaatan bersama. Dan ketika seolah-olah Allah diam saja, di situ mulai tumbuh kekecewaan di dalam hati kita. Betul apa benar Bapak Ibu? Sebenarnya kekecewaan itu adalah hal yang wajar dan manusiawi. Betul ya? Betul ya? Boleh gak kita kecewa? Boleh. Sama manusia sekitar kita kecewa, sama pasangan kita kecewa, orang tua dengan anak-anak dengan orang tua bisa kecewa. Bisa. Sesama teman bisa kecewa? Sama hopeng bisa kecewa? Besti yang nongki-nongki bareng bisa kecewa? Bisa ya? Sama Tuhan bisa kecewa? Bisa? Udah mulai ngangguknya bertumbuh. Kekecewaan itu adalah hal yang wajar dan manusiawi, karena kita kecewa ketika apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan nggak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Tapi walaupun itu secara manusia boleh, jangan berlarut-larut Bapak Ibu Saudara. Karena justru kalau kita berlarut-larut akan menimbulkan berbagai hal yang berbahaya dan makin merugikan diri kita. Tadi kita udah baca apa yang dialami oleh Rasul Paulus, dan hari ini saya mengajak untuk kita sama-sama belajar bagaimana Rasul Paulus itu bisa menang dari kekecewaannya dan tetap setia kepada Tuhan, tidak pernah meragukan Tuhan walaupun berbagai kesulitan penderitaan dialami, justru setelah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Next.
2 Korintus 12 ayat yang ke-7 itu berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggojok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Yang pertama kita pelajari di sini apa? Rasul Paulus itu berserah bukan kepada keadaannya, tapi dia berserah kepada kedaulatan Allah. Kalau orang berserah kepada keadaannya, ya udahlah, mau mati-matilah, mau hidup-hiduplah, mau dikasih makan, kasih makanlah, dikasih duit lah, terserah Tuhan lah, bodo amat, gak peduli. Itu kalau orang berserah kepada keadaannya. Tapi dia berserah kepada kedaulatan Allah. Bapak Ibu, Alkitab tidak memberitahu secara jelas apa yang dialami oleh Paulus. Hanya dikatakan bahwa Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan agar duri dalam daging itu dicabut dari dirinya. Bapak Ibu pernah merasa kesuban? Pernah ya? Ada yang belum pernah? Boleh nanti dicoba kayak apa sakitnya kesuban. Itu masuk ke dalam daging kecil ya biasanya ya. Nggak ada yang kesuban balok, nggak ada. Yang ada kesuban kecil banget masuk ke dalam daging, tapi rasa sakitnya luar biasa, sampai susah dicarinya. Rasul Paulus punya duri dalam daging. Sebagian ahli berusaha mengidentifikasi bahwa duri dalam daging itu, ya mungkin itu penyakit dia, mungkin itu keterbatasan fisik dia, mungkin dia punya penyakit mata yang parah, katarak, mungkin dia mengidap malaria, bisa dia migrain terus-terusan, atau dia mungkin mengidap epilepsi. Ahli lain meyakini bahwa Paulus itu sedang memikirkan seseorang yang terus-menerus bikin dia empet, bin kesel, bin enak. Bapak Ibu pernah ya? Ada orang yang bikin empet, bin kesel, bin enak ya? Rasanya, aduh, mikirin dia aja udah. Nah, ini pasti terlintas tuh, langsung kan terlintas di dalam pikiran. Itu dia tuh yang diomongin. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-14 dikatakan, Alexander, tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku, dan Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Sampai dia sebutkan nama dan kelakuannya. Artinya itu bikin dia kesel, bin empet, bin enak. Sebagian ahli berpikir, gara-gara orang ini nih mengganggu pikiran Rasul Paulus. Tapi apapun itu Bapak Ibu Saudara, apapun penafsiran duri dalam daging itu, artinya akan selalu negatif. Duri dalam daging jelas dikatakan adalah utusan iblis yang menggojok dan mengganggu hidup Paulus. Tuhan sengaja, sekali lagi saya katakan, Tuhan sengaja memberikan duri dalam daging supaya Rasul Paulus belajar hidup dalam penundukan diri terhadap kedaulatan Allah. 3 kali dia berdoa. 3 kali ini menandakan maksimal seperti Tuhan Yesus berdoa di taman Getsemani. Tapi Allah tetap katakan nehi sindedekiti. Allah tetap menolak, tidak. Tuhan cabut duri dalam daging ini, tidak. Tuhan cabut duri dalam daging ini, no. Tuhan cabut, enggak. Tapi Paulus enggak protes tuh. Dia enggak ngambek. Dia gak ngancem. Kalau gua gak ke gereja, siapa nanti yang bakal ibadah? Rasain tuh Tuhan, gak ada yang nyanyi buat dia. Dia gak ngancem begitu. Dia gak bilang kalau gua gak pelayanan, rasain tuh mic gak ada yang nyanyi, gak ada yang pakai. Kalau gua gak pelayanan, siapa tuh yang mau khotbah? Dia gak bilang begitu. Kalau gua gak jadi orang Kristen, siapa tuh yang akan memuji Tuhan? Paulus gak bilang begitu. Dia gak ngambek, apalagi sampai meninggalkan Tuhan. Sebaliknya, dia memasrahkan dirinya kepada Allah, belajar tunduk kepada kedaulatan Allah, walaupun doanya dan keinginannya dikatakan tidak oleh Tuhan. Dia sadar Allah berdaulat penuh atas hidupnya. PowerPoint-nya boleh tolong diikuti aja ya, saya lupa pointer. Bapak Ibu, kita tidak perlu mengerti seluruh kehendak dan rencana Tuhan. Kita tidak perlu mengerti seluruh kehendak dan rencana Tuhan. Karena apa? Karena kita bukan Tuhan. Kita ini penciptaan, dan Dia pencipta, levelnya akan selalu berbeda. Yang kita perlu adalah tunduk dan berserah kepada kedaulatan Allah. Karena dengan iman percaya, Roma 8 ayat 28 berkata apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sekali lagi, untuk mendatangkan, bukan masalah penderitaan sakit penyakit untuk menyusahkan kita, tapi untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang
yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tepok sebelahnya, kamu mengasihi Tuhan enggak? Kalau kamu mengasihi Tuhan, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun aku. Ujian itu menyatakan kita tak perlu tahu semuanya, kita bukan Tuhan. Yang perlu kita tahu adalah kita tetap percaya bahwa segala sesuatu apapun yang terjadi dalam hidup kita pasti mendatangkan kebaikan selama kita menjadi orang yang mengasihi Dia. Paulus belajar hal itu. Sehingga apa? Kalau yang Bapak Ibu Saudara baca tadi, Paulus seolah-olah menceritakan ada orang lain yang diangkat naik ke surga, tingkat yang ketiga dan segalanya. Padahal itu sebenarnya adalah pengalaman dia sendiri. Bapak Ibu kalau diangkat ke surga biasanya akan apa? Nih, udah ke surga belum? Paling ke mall doang kan? Paling juga ke luar negeri doang kan? Udah ke surga nih. Saya kalau udah naik ke surga, ogah turun lagi. Itu bapak-bapak, pengen di sono aja lebih enak. Tapi Paulus ini dia menceritakan seolah-olah orang lain, padahal itu pengalaman dia sendiri. Kenapa diberikan duri dalam daging? Supaya Paulus belajar tidak menepok dadanya sendiri. Ketika Tuhan mengangkat dia begitu tinggi sampai mengizinkan dia naik ke surga tingkat yang ketiga, Tuhan lebih tahu manusia mudah sekali jatuh dalam dosa kesombongan. Sehingga dia diberikan duri dalam daging. Untuk apa? Untuk tetap tunduk, untuk tetap taat, untuk tetap berserah kepada Tuhan. Yang pertama, belajar dari Rasul Paulus, bagaimana kita bisa menang dari kekecewaan kita. Kalau kita mau berserah bukan kepada keadaan, tetapi kepada kedaulatan Tuhan. Karena kita percaya segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Yang kedua, saya ulang ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu Saudara pernah mengalami seperti apa yang dialami Rasul Paulus? Di suatu penderitaan yang berat, udah gak sanggup lagi menanggungnya. Ada satu penyakit yang berat, udah gak sanggup lagi menanggungnya. Udah sesak rasanya dengan himpitan ekonomi, sangat sulit. Atau hubungan yang retak kesana kemari dengan orang yang lama-lama terus merongrong hidup kita. Pernah merasakan hal itu? Pernah ya? Anda telah lama berdoa, Tuhan hilangkan duri dalam daging, tapi jawaban doa gak datang. Sekalipun datang gak sesuai. Mungkin setiap kali Anda mengingat saat-saat sukar dalam hidup kita, kita berdoa, Tuhan lepaskan. Kalau kita sakit, berdoanya minta sembuh. Kalau kita bukit, berdoanya minta mata duitan, minta duit, minta berkat pasti kan. Kalau kita butuh sesuatu, pasti kita minta hal itu. Ada gak yang sakit? Tuhan, gak usah sembuhkan saya Tuhan, biarlah saya menderita dalam penyakit ini. Rasanya gak ada. Tuhan, jangan berkati saya Tuhan, berkatnya buat WL yang tadi aja Tuhan, biarlah saya tetap bokek kayak seperti ini Tuhan. Gak ada. Bahkan kalau bisa Tuhan, pindahkan seluruh kekayaan Dia kepada saya semuanya. Itu seringkali yang kita doakan. Setiap kali kita memohon kepada Tuhan untuk kita dilepaskan dari kesukaran, dari sakit penyakit, dari penderitaan, dari hal-hal yang gak enak. Tetapi jawaban yang diberikan kepada Rasul Paulus, dan mungkin juga diberikan kepada kita, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Lalu kita mulai berpikir, oh Tuhan jahat kalau gitu ya. Tuhan gak sebaik itu ternyata. Selama ini saya salah ternyata. Oh, Tuhan gak sedahsyat itu, gak semurah hati itu. Kenapa hal ini diberikan kepada Rasul Paulus? Ayat yang ke-9a, supaya kita mengerti kasih karunia Allah. Tuhan memberitahu Paulus gini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Nah, kata kuncinya adalah bagimu.
Kasih karunia Tuhan tidak terbatas. Amin, Bapak Ibu Saudara. Lalu kenapa di sini dikatakan cukuplah? Karena kata kuncinya adalah bagimu. Kita perlu mengingat anugerah yang Tuhan berikan bukan jatah, Bapak Ibu Saudara. Kalau jatah, semua yang hadir di sini pasti dapat. Kalau rencana nanti gereja memberikan jatah nasi kotak, semua yang hadir pasti kebagian. Itu namanya jatah. Kasih karunia Allah bukan jatah. Memang sempurna dan melimpah bagi semua orang, tetapi Allah tidak wajib memberikan porsi yang sama kepada semua orang. Allah tidak harus memberikan kadar yang sama, jumlah yang sama kepada semua orang. Yang punya kasih karunia siapa, Bapak Ibu Saudara? Yang punya anugerah siapa? Tuhan kan? Dia yang punya hak penuh, berdaulat penuh, menentukan siapa yang akan menerima anugerahnya dan seberapa banyak yang diperlukan orang itu untuk menerima anugerahnya. Kalau Allah tidak memberikan batasan dalam anugerahnya, manusia pasti memandang rendah. Gak usah berdoa, ntar juga dapat. Gak usah ke gereja, nanti juga Tuhan berkati. Gak usah pelayanan, hidup akan baik-baik saja kok. Itu akan dipandang rendah. Karena apa? Seringkali manusia no pain no gain. Kalau sesuatu yang didapat dengan mudah, maka kurang dihargai. Seandainya semua orang mendapatkan jatah anugerah yang sama, porsi yang sama, jumlah yang sama, maka kita juga tidak akan memandang hal itu istimewa. Sekali lagi balik ke nasi kotak. Nanti ada nasi kotak beneran nggak ya? Oh nggak ada ya. Kalau semua orang dapat nasi kotak yang sama, merek yang sama, isi yang sama, Bapak Ibu nggak akan merasa istimewa kan? Tapi kalau misalkan semua orang dapatnya nasi kotak yang sama, isinya nasi, ayam, tiba-tiba ada yang dapat satu nasi kotak yang berbeda, plus kopi, plus roti, ada buahnya lagi, lalu orang itu pasti akan merasa istimewa. Aduh, kok saya dapatnya beda nih, lebih plus, lebih banyak jumlahnya, lebih banyak porsinya, dia akan merasa istimewa. Bapak Ibu Saudara, kalau saya punya handphone lebih dari satu, terus saya mau bagikan, saya tanya, siapa yang mau handphone? Oh, gak ada yang mau. Ini beneran loh Bapak Ibu Saudara, beneran ilustrasi maksudnya. Jadi gak ada yang mau handphone nih ya. Oke, gak jadi kalau gitu. Kalau saya punya handphone lebih dari satu, saya mau bagikan di jemaat ini, yang berhak menentukan siapa yang dapat dari antara Bapak Ibu yang angkat tangan siapa? Saya kan? Ada nggak yang bisa ngambek? Bisa ngambek ya? Manusiawi ya? Tuhan yang punya anugerah. Terserah siapa yang mau ngasih anugerah itu. Kalau saya punya handphone, terus saya bilang, saya mau kasih yang di belakang 2. Kok dia 2, saya nggak dapet? Boleh ngambek nggak? Nggak boleh. Karena saya yang punya. Terserah saya. Bapak Ibu boleh dikatakan dengan bahasa sehari-hari, dikasih aja sudah bagus. Colek sebelahnya, lo sadar nggak jadi orang Kristen? Mengapa Tuhan mengajar Paulus begitu keras? Supaya Paulus mengingat kasih karunia Allah dan menghargainya di dalam hidupnya. Bukan hal yang murah walaupun diberikan secara gratis. Supaya kita bisa mengerti, gak perlu iri dengan orang lain. Cukup kasih karunia yang diberikan bagi saya, bagi Anda, bagi masing-masing kita. Siapa yang tahu porsinya? Tuhan yang tahu. Gak perlu iri. Ayat 9b, supaya kita mengalami pernyataan kuasa Tuhan secara sempurna. Kalau dikatakan tadi pernyataan kuasaku menjadi sempurna, mungkin sedikit membingungkan. Oh, berarti kalau gitu selama ini kuasa Tuhan gak sempurna ya? Bukannya kuasa Tuhan selalu sempurna ya? Bukannya Allah itu sempurna? Nah, Bapak Ibu Saudara, yang sedang dibicarakan di sini, Paulus membicarakan pemahaman pribadinya, pengalaman pribadinya terhadap kuasa Tuhan. Kuasa Allah itu dari kekal sampai kekal akan selalu sempurna, pasti selalu sempurna. Karena dengan kuasa itu Allah menciptakan segala sesuatu dan tidak ada yang mustahil baginya. Tapi tidak semua orang mengalami kuasa itu dengan taraf yang sama. Bahkan ada orang yang mengalaminya tapi tidak menghargainya.
Diperlukan kesadaran bahwa kita ini lemah, supaya kita bisa menghargai kekuatan. Semakin kita sadar kita lemah, kita tidak berdaya, semakin kita menghargai kebesaran Allah di dalam hidup kita. Kita memang kecil, tapi kita punya Allah yang besar. Kita memang lemah, tapi kita punya Allah yang kuat. Kalau di dompet Bapak Ibu Saudara atau di rekening Bapak Ibu Saudara ada uang 10 juta saja, lalu kemudian saya tawarkan, siapa yang mau 10.000? Nah, dia mau juga. Nah, dia mau kasihan ya. Mau. Nanti dari bendahara aja ya. Nah, dia mau. Andai kata diambil pun ya 10.000, gue punya 10 juta banyak. Enggak ada artinya. Tapi kalau Bapak Ibu rekeningnya sampai udah gak ada yang bisa ditarik-tarik lagi. Ketika buka buku langsung menangis karena yang dibuka adalah buku tabungan. Lalu kemudian ada orang yang menawarkan, saya kasih kamu 10.000. Bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara? Penghargaannya pasti berbeda karena kondisinya berbeda. Sadarkah kita hari ini bahwa kondisi kita semua ini butuh Tuhan? Kondisi kita semua ini lemah. Kondisi kita semua ini tidak berdaya. Kita ini gak punya apa-apa. Dan Tuhan mau semakin kita lemah, kita sadar kekuatan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Pada saat kita kecewa dengan siapapun, apapun, ingat bagaimana Allah memelihara kita begitu rupa dengan kasih karunia yang besar. Jadi jangan ngambeknya sama Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Semalam di EYT kami nonton movie night. Filmnya apa anak EYT? Iya, betul. Saya ngerti, The Pilgrim Progress begitu kan maksudnya kan? Iya, tuh. Iya, kata Amel. Iya, betul. The Pilgrim Progress ini satu karya John Bunyan. Salah satu buku yang mempengaruhi dunia. Kalau di sini mungkin Bapak Ibu Saudara taunya komik Sang Musafir. Gitu ya. Waktu saya kecil itu saya baca komik Sang Musafir. Gitu. Itu dulu ada 1, 2, 3 bukunya tipis-tipis. Tapi kalau Bapak Ibu cari sekarang itu sudah dibundel menjadi satu tebal dari awal sampai habis begitu ya. Nah kemarin mereka nonton itu. Dan satu hal yang berkesan bagi saya dari keseluruhan film itu yang tentunya saya semakin suka karena saya sudah nonton komik, sudah lihat komiknya dulu dan sekarang dalam bentuk film begitu. Satu hal yang selalu disebutkan adalah raja tidak pernah salah. Raja selalu benar. Aku tidak pernah meragukan raja. Yang dimaksud dengan raja di situ adalah ketika si Christian ini salah satu tokoh yang tadinya hidup biasa saja, lalu kemudian digambarkan dia memangku satu beban yang berat, dia membaca Alkitab dan kemudian dia ingin mencari tempat di mana dia bisa melepaskan beban beratnya, sehingga film itu atau kisah itu menceritakan perjalanannya dia sampai dia akhirnya sampai kepada sang raja yang mampu dan satu-satunya yang bisa melepaskan beban beratnya. Di sepanjang perjalanan dia yang berliku-liku itu, dia selalu meyakinkan dirinya raja tidak pernah salah. Sekalipun ada gangguan, sekalipun ada yang menggoda, sekalipun ada yang mencoba menyesatkan, tapi dia mencoba bertahan di jalannya dengan pengertian raja tidak pernah salah. Raja selalu benar, itu yang dia pegang. Dan dia kembali diingatkan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada saat kita kecewa dengan siapapun apapun, ingat bagaimana Allah tidak pernah salah dan selalu memelihara kita begitu rupa dengan kasih karunia yang besar. Selalu anugerahnya selalu diberikan tepat pada waktunya, bukan pada saat kita inginkan. Pada waktunya Tuhan secara ajaib dan tidak terduga. Saya berikan waktu beberapa saat. Pikirkan satu hal di mana Anda mengalami pertolongan Tuhan secara ajaib. Pasti pernah terlintas kan? Oh iya, saya maunya begini, Tuhan kasih begini. Ternyata tepat pada waktunya, gak kepikiran loh. Mari kita teladani Rasul Paulus yang menyadari walaupun Tuhan belum memberi jawaban seperti yang diharapkannya, dia tetap percaya bahwa kasih Allah tetap melingkupi dia. Kuasa dan kekuatan Yesus Kristus tetap menyertai kita. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 berkata apa?
Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Lalu apa yang terjadi pada saat kita dicobai? Pada waktu kita dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar supaya kita bisa menanggungnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ini yang harus kita yakini. Kenapa Paulus diajar begitu keras? Supaya Paulus bisa mengingat kasih karunia Allah dan menghargainya, supaya kita juga bisa mengerti dan mengalami kuasa Tuhan secara sempurna. Yang ketiga, yang terakhir, ayat yang ke-10, akan saya ulangi. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu, waktu kita mengalami hal-hal yang gak enak, apa sih respon kita? Apa sih yang kita pengen? Pengennya kita cepat keluar ya, cepat berbalik ya, cepat lolos dari lubang jarum. Kita pengen cepat ada solusi. Kita pengen cepat nih segalanya jadi baik-baik lagi. Kita pengen cepat sembuh. Kita pengen cepat nih dapat penghasilan lagi. Kita pengen cepat nih bisa punya rumah, nggak kontrak terus. Kita pengen cepat nih punya sesuatu yang kita inginkan. Kita pengen ketika kita di dalam masalah, buru-buru nih ada jalan keluar. Tapi Paulus menyadari dan merespon semua hal di dalam hidupnya secara positif. Tadi kita sudah lihat dia nggak ngomel sama Tuhan. Bahkan di sini dikatakan dia bersuka, dia bermegah, dia senang, dia rela di dalam kelemahannya, di dalam siksaannya, di dalam kesukarannya, di dalam penganiayaan, kesesakan dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu Saudara dibaca di bagian yang lain, bagaimana Paulus mengalami dihianati oleh saudara-saudara palsu, keluar masuk penjara, dia kemudian dicambuk, karang kapal lebih dari 2 kali, dan kemudian dilempari batu, diancam dibunuh oleh banyak orang di banyak tempat dan segalanya. Saya rasa penderitaan kita mungkin belum seberat Rasul Paulus, dan kita tidak ingin juga mengalami penderitaan seberat itu. Kalau kita lihat ke belakang, latar belakang Rasul Paulus, pada waktu itu bangsa Israel itu dijajah oleh bangsa Belanda, bukan Bapak Ibu, Romawi. Ini bukan pelajaran sejarah bangsa Indonesia. Pada waktu itu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Rasul Paulus ini berkebangsaan Romawi, sedangkan dia orang Israel. Apa efeknya? Efeknya adalah hukum yang berlaku terhadap Rasul Paulus adalah hukum Romawi, hukum sang penjajah, bukan hukum orang jajahan. Jadi misalkan ada cambukan, ya bukan dia lebih ringan, ada penjara dia lebih ringan dan sebagainya, karena berlaku hukum orang Romawi, penjajah, bukan bangsa Israel yang dijajah. Nah, kalau kita lihat lagi, Rasul Paulus ini berasal dari golongan bangsawan. Mungkin kalau dipotong darahnya biru, bukan merah seperti kita. Dari golongan orang terhormat. Dia adalah lulusan terbaik dari Universitas Sanhedrin dari Universitas Gamaliel pada waktu itu. Lulusan terbaik artinya orangnya pintar, jenius, cerdas. Dan dia adalah anggota dewan termuda majelis pemerintahan Sanhedrin pada waktu itu. Anggota termuda. Kekuasaannya luar biasa. Kalau dia bilang bunuh, bunuh. Kalau dia bilang tangkap, tangkap. Luar biasa kekuasaannya. Dia bilang cambuk, cambuk. Dia bisa menentukan hidup orang. Dan dia begitu dihormati. Tapi semuanya itu hilang. Semuanya itu lewat. Semuanya itu digantikan dengan penderitaan, siksaan, kelemahan, penganiayaan, ancaman hukuman mati, karam kapal, ditimbukin batu, dipenjara bolak-balik, dan segala macam setelah dia menerima menjadi hamba Tuhan. Setelah dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Setelah dia percaya dan menerima Kristus menjadi Tuhan di dalam hidupnya. Harusnya dia komplain, betul ya? Tuhan,
Nggak jadi. Balik lagi aja, enakan hidup yang lama seperti bangsa Israel. Musa, ini nggak ada makanan, nggak ada air. Emang di Mesir itu kurang kuburan sampai kau harus bawa kami ke padang pasir supaya kami jadi kuburan massal dan mati sama-sama di sini? Enggak, udah lebih baik kami balik lagi aja ke Mesir. Di sana minimal kami masih bisa makan. Paulus tidak model begitu, Bapak Ibu Saudara. Paulus bukan bangsa Israel yang tegar tengkuk. Dia sadar ada sebuah paradoks yang indah di dalam Kristus, di dalam kelemahan kita. Kekuatan Allah nyata. Dalam kondisi sulit itulah justru dia merasakan bagaimana kuasa Allah semakin kuat, semakin berkarya di dalam hidupnya. Seringkali kita tidak sadar merasakan kuasa Allah di dalam hidup kita ketika segalanya baik-baik saja. Kita tidak sadar seberapa hebatnya Allah sanggup menolong kita sampai ada persoalan menimpa hidup kita. Semakin berat persoalan menimpa hidup kita, semakin kita merasakan karya Allah di dalam hidup kita. Kita nggak akan bisa menghargai kesembuhan kalau kita nggak pernah sakit, betul? Kadang-kadang orang berpikir begini, mujizat Tuhan. Itu yang sakit tumor, tiba-tiba tumornya hilang. Yang sakit kanker disembuhkan. Yang kakinya tadinya pedok begini, langsung jadi bisa berjalan lagi. Puji Tuhan, mujizat terjadi. Lalu yang cuma sakit paru disembuhkan, menganggap itu hal biasa aja. Pakai kanastin juga bisa. Yang sakit kutil-kutil bisa disembuhkan, biasa aja, pakai obat kutil juga hilang. Sakit kepala Bapak Ibu pernah ya? Merasakan nggak kalau itu sembuh karena anugerah Tuhan? Pernah ya? Gak pernah sakit kepala? Oke, nanti kita doain rame-rame biar bisa merasakan sakit kepala luar biasa. Biar bisa merasakan bagaimana kalau sembuh itu bukan karena obat-obatan yang kita minum, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Kadang-kadang kita menganggap remeh, Bapak Ibu Saudara. Kalau buta dicelikan, anugerah Tuhan, mujizat terjadi. Kalau giliran pilek disembuhkan, gampang, itu mah obat warung juga bisa. Tapi kalau pileknya udah 2 tahun gak sembuh-sembuh, bukannya kita juga akan berdoa lebih dahsyat lagi, Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Kalau kita mengalami hal-hal buruk, percayalah atas izin Tuhan, karena kuasa Tuhan akan bekerja lebih dahsyat lagi di dalam hidup kita. Mari miliki kerelaan hati untuk menjalaninya. Kalau kita sedang mengalami hal-hal yang gak enak, sampai kapan? Sabar itu indah. Sampai kapan? Sampai mujizat dinyatakan. Jangan sampai kesel, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau saat ini kita mengalami duri dalam daging, kesulitan, penderitaan yang gak ada henti-hentinya, baru satu masalah belum selesai, ada lagi satu belum selesai, ada lagi satu. Ingat bagaimana pengalaman Rasul Paulus. Justru ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, ketika dia sungguh-sungguh mengkuduskan hidupnya bagi Tuhan, justru segalanya yang dulu dia anggap mewah luar biasa oleh manusia, itu dianggap sampah, dan dia menjalaninya tetap dengan kerelaan hati. Dalam kelemahannya, Rasul Paulus memilih untuk merasakan berkat-berkat Tuhan. Sekali lagi saya katakan, memilih. Kita bisa memilih untuk melihat fokus kepada masalah, penderitaan, sakit penyakit, atau kita bisa memilih untuk fokus kepada berkat-berkat Tuhan. Tepok sebelahnya, hitung berkat Tuhan dalam hidupmu. Nih yang di depan, tuh kan, dapat istri yang baik, berkat Tuhan katanya. Pilih untuk merasakan kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita bisa terus berpegang, bersandar kepada Yesus, sumber kekuatan kita. Kalau kasih karunia Tuhan cukup untuk membuat dia menggantungkan dirinya di atas kayu salib, kalau kasih karunia Tuhan itu cukup untuk membuat dia menderita sampai mati di kayu salib bagi kita, maka pasti cukup juga untuk menjaga dan memelihara hidup kita sampai nanti kita pulang ke rumah Bapa. Pasti cukup juga untuk membuat kita tetap tegak berdiri melewati masa-masa penderitaan selama kita hidup di dunia ini, sehingga kita bisa menang dari kekecewaan, seperti Rasul Paulus setia sampai akhir. Sampai akhir ku menuntut, ku tetap setia. Ya, mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya panggil dulu pemusiknya biar kita lebih afdol nyanyi. Tim pemusik dan tim pemuji.
ini musik kita. Ini baru 2 lantai ya Bapak Ibu Saudara. Nanti kalau 3 lantai lebih lama lagi turun. Manusia dan keadaan yang mengecewakan kami, tetapi kami marahnya kepada Engkau. Ketika doa kami belum dijawab, kami marah. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kami mau, kami marah. Bahkan kami ngancam untuk meninggalin Engkau. Ampuni kami Tuhan. Kami lupa bahwa kami yang butuh Engkau, bukan Engkau yang butuh kami. Hari ini kami belajar dari Rasul Paulus. Selama kami hidup akan selalu dan selalu ada kekecewaan yang kami alami dari orang-orang di sekitar kami, dari kondisi di sekitar kami, dari pemerintah, dari lingkungan, dari apapun. Akan selalu kami alami kekecewaan ketika hal yang kami inginkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Namun kami juga belajar untuk berserah kepada kedaulatan Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik, yang selalu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dan kami ingin selalu menjadi orang yang mengasihi Tuhan, sehingga apapun yang kami alami akan selalu mendatangkan kebaikan bagi kami. Bapa di dalam surga, ampuni kami kalau selama ini kami kurang menghargai kasih karunia Tuhan. Kami menganggap itu biasa saja, kami menganggap itu memang menjadi hak kami menganggap itu hal yang wajar untuk kami terima. Bahkan seringkali kami marah ketika orang lain lebih menerima kasih karunia daripada kami, lebih menerima anugerah daripada kami. Ampuni kami Tuhan, mungkin kami meremehkannya, kami kurang menghargainya, sehingga Tuhan perlu menaruh duri di dalam daging, di dalam hidup kami, supaya kami sadar semakin kami lemah, semakin kekuatan Tuhan itu berkarya dalam hidup kami. Semakin kami lemah, semakin kami butuh bergantung kepada Engkau. Dan itulah yang menjadi keinginan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih kami belajar dari Paulus. Kami tahu Tuhan, melakukan firman-Mu tidak semudah mendengarkannya. Itulah sebabnya Engkau selalu menyertai kami dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati setiap kami, untuk selalu mengingatkan kami, mengajar dan mendidik kami, bahkan membangunkan kembali ketika kami gagal dan terjatuh, sampai hidup kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya sekedar pendengar saja. Terima kasih Tuhan. Ya, di dalam nama Yesus kami berdoa
dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Terima kasih untuk pelayanan Ibu Kamelia, Tuhan Yesus memberkati. Bila firman yang disampaikan tidak berlalu sia-sia, boleh tertanam dalam hati kita dan menjadi berkat bagi kita. Saya undang kepada yang menjadi kolektor pada pagi hari ini, juga yang membacakan pengumuman. Kita akan berdoa terlebih dahulu, nanti minta dengan penuh kasih saudara kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami masih bisa kembali Bapa memuji-Mu dan mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya, agar kami Bapa untuk bisa memberikan dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Tuhan yang berkati juga untuk kedua pelayan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya ingin menanyakan apakah ada yang baru pertama kali beribadah di Gereja Aberta? Oh, ada. Ya, mohon saudara boleh berdiri sebentar. Ya, selamat datang. Kalau belum mempunyai tempat ibadah yang tepat, kami menunggu Bapak untuk kembali beribadah pada kami hari ini. Ada lagi yang lain? Ya, saya minta waktunya sejenak untuk mendengar pengumuman selama seminggu ke depan. Keluarga besar GBI Aberta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Karmelia Suryanto yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Ibu. Terima kasih juga kepada seluruh pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Mari kita hantarkan anak cucu kita untuk bertumbuh dalam firman Tuhan melalui sekolah minggu yang diadakan pada hari Minggu tanggal 23 Juli pukul 10.30. Jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita yang diadakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Pada hari Selasa 25 Juli firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Grace Tobing. Mari bergabung bersama kami dalam Benteng Doa GBI Aberta setiap hari Jumat pukul 10 pagi. Bukan hanya bagi jemaat Aberta saja, tapi terbuka juga untuk umum. Kita dapat mengajak keluarga, tetangga, teman untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Kaum muda diajak untuk hadir setiap hari Sabtu pukul 18 dalam komunitas Aberta Youth Team. Hari Sabtu 29 Juli, firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Igunata Sutejo. Untuk minggu depan, sekolah minggu karena kita bertepatan dengan hari ulang tahun GBI Aberta akan diadakan pukul 9 pagi. Jadi sekali lagi yang mempunyai bapak-bapak atau ibu-ibu yang mempunyai anak cucu, untuk anak sekolah minggu depan, khusus untuk minggu depan pukul 9 pagi. Karena kita akan bersukacita dalam kebaktian ucapan syukur ulang tahun ke-23 GBI Aberta yang diadakan pada hari Minggu yang akan datang pukul 4 sore. Sekali lagi pukul 4 sore yang akan dilayani oleh Pendeta Andre Imam. Keluarga besar GBI Aberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Jevanya Hijanto pada tanggal 25 Juli. Apakah hadir? Ya, tidak. Kemudian Saudara Kenny Josia pada tanggal 29 Juli
Oh, ini juga tidak hadir ya. Mari kita tetap dukung gereja kita melalui persembahan atau perpuluhan yang bisa dilakukan melalui kantong kolektor atau kantong perpuluhan, juga dapat ditransfer ke rekening BCA atau scan QRIS yang ditempelkan di kursi-kursi ruang ibadah. Juga dapat menggunakan amplop persembahan yang telah disediakan. Tetaplah mengikuti kegiatan-kegiatan gereja kita melalui warta digital yang dikirimkan ke WA Group GBI Aberta. Terutama juga untuk para pelayan bisa lebih memperhatikan jadwal pelayanannya. Follow juga Instagram @GBI Aberta Tim dan Facebook @GBI Aberta. Jangan kita juga melupakan dari beberapa waktu yang lalu, setiap malam jam 9 malam di mana kita dimohon untuk meluangkan waktu untuk berdoa, baik dalam kondisi apapun, mungkin masih dalam perjalanan menuju rumah atau sedang tidak berada di tempat atau bagaimana, cukup kita berdoa sejenak, menutup mata. Karena doa orang benar sangat kuasa, sangat besar kuasanya. Kita percaya Tuhan mampu memulihkan gereja, bangsa, negara kita. Juga berdoa untuk GBI Aberta. Dan kita sejenak pada sekarang ini akan menyaksikan video. Dipersilakan yang bertugas. Ini videonya acara Family Gathering tanggal 19 Juli hari Rabu. Jadi BPG dan aktivis
siapa itu? Ya, di subscribe ya. Ya, itu tadi adalah video yang kami BPG dengan aktivis yang melakukan family gathering waktu hari Rabu yang kemarin. Seru-seru tadi, banyak suara ketawa cekak-cekik, dan yang lucunya pada saat terakhir tepat pada waktunya. Ya, sekian untuk pengumuman. Apakah ada pengumuman tambahan, Ibu Gembala? Tidak ada. Saya undang untuk seluruh jemaat untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kebaktian umum. Sangat ku cinta Kami diberi kesempatan untuk mempersembahkan nyanyian-nyanyian kami, pujian-pujian kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, nyanyian dan pujian kami merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberkati dari awal kebaktian, pertengahan sampai menjelang akhir pada saat ini ya Tuhan. Kami pada hari ini diberi kesempatan juga untuk mendengar firman-Mu, menjadi teguran untuk kami semua Tuhan. Mungkin kami sering kecewa dengan kondisi kami Tuhan. Mungkin ada duri-duri di dalam tubuh kami, baik untuk mungkin kami ada yang sakit Tuhan, juga duri dalam ekonomi Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia, Engkau Allah yang berdaulat untuk hidup kami Tuhan. Engkau melepaskan kami semua ya Tuhan. Ampuni kami untuk kecewaan yang kami, kadang-kadang kami juga berasa Engkau tidak menyertai kami ya Tuhan. Ya Bapa, ampuni sekali lagi ya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan. Engkau akan melepaskan segala kecewaan kami ya Tuhan. Sekali lagi terima kasih ya Bapa untuk firman yang boleh menegur kami dan menguatkan kami ya Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya Bapa, terima kasih juga untuk Pendeta Karmelia Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Karmelia yang telah menyampaikan firman pada pagi ini Tuhan. Engkau singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu kepada beliau ya Tuhan. Biarlah melewat dari beliau Tuhan banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih ya Bapa, dimanapun beliau Engkau utus ya Tuhan, nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih sekali lagi ya Bapa, Engkau memberkati suaminya dan kedua anaknya Tuhan. Apapun yang menjadi cita-cita mereka untuk keluarga kecil mereka, Engkau yang memberkati. Terima kasih sekali lagi ya Bapa. Dan juga berdoa untuk Ibu Gembala kami yang pada saat ini hadir bersama kami Tuhan. Engkau memberikan berkat kesehatan untuk beliau Tuhan. Engkau memberikan berkat sukacita ya Tuhan. Juga Engkau memberikan
memberkati untuk seorang hamba, untuk Ibu Gembala di GBI Aberta ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kondisi beliau yang kami rasakan selalu menaungi kami untuk jemaat-jemaat Aberta. Terima kasih untuk seorang Ibu Gembala yang baik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh pelayan pada hari ini ya Tuhan. Engkau yang memberkati dengan bonus yang khusus ya Tuhan. Biar kami dapat melayani Engkau lebih sungguh-sungguh dari hari ke hari ya Tuhan. Bukan hanya mendapatkan bonus yang khusus, tapi adalah kerinduan kami untuk melayani Engkau lebih lagi dari hari ke hari. Terima kasih ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk saudari dan saudara kami yang berulang tahun, untuk saudari Jevanya dan saudara Kenny ya Tuhan. Engkau telah tambahkan satu umur lagi kepada mereka Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan bonus yang khusus juga. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh gereja yang melakukan kebaktian pada hari ini, baik dimanapun di seluruh dunia ini ya Tuhan. Engkau memberkati gereja-gereja, Engkau memberkati dengan segala kondisi keamanan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Engkau juga memberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Juga kami berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajaran menteri, baik dari pusat sampai daerah ya Tuhan. Engkau memberkati seorang presiden, Bapak Presiden kami, seorang yang menjadi seorang yang takut akan Tuhan ya Bapak. Engkau memberkati kondisi keamanan, politik dan segalanya ya Bapak. Juga pada tahun depan kami akan mengikuti pemilu yang akan datang ya Tuhan. Engkau berikanlah kondisi yang kondusif untuk situasi keamanan. Jauhkan dari hal-hal yang anarkis ya Bapak. Kami juga percaya Engkau telah menyediakan seorang pemimpin yang baik untuk menggantikan Bapak Presiden kami ini. Seorang pemimpin yang takut akan Engkau ya Tuhan. Seorang pemimpin yang memikirkan untuk rakyatnya. Jadi menjadi keadilan sosial bagi kami semua. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Aberta, baik yang sekarang maupun yang akan mengikuti secara online ya Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaat Aberta dari perjalanan kehidupan mereka, baik ekonomi, baik kesehatan, dan untuk semuanya ya Tuhan. Kami serahkan doa kami ini ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Engkau menuntun kami ke tempat kami masing-masing dengan selamat. Sekali lagi terima kasih ya Bapak. Kami juga akan menerima berkat yang daripadamu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami percaya firman yang sudah ditabur tidak akan kembali dengan hampa, tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman yang menegur kita, mengajar kita dan mengingatkan kita untuk selalu setia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan berkata Yesus yang terbaik, sungguh baik dan teramat baik. Pada akhirnya kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukurlah
Tiga.